Damai sejahtera bagi kamu, umat paroki Santo Yosef. Jadilah sehati dan sejiwa dalam membangun paroki ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan terkasih, penginjil Yohanes melukiskan kisah penampakan Yesus pada murid-muridnya. Entah ini penampakan yang keberapa tidak ditulis. Namun yang jelas, pada hari ke-8 Yesus menampakkan diri lagi, spesial untuk Thomas. Inilah hari bersejarah dalam iman Thomas. Tercatat perjumpaan Yesus dengan Thomas, sumber keaiman membuka Thomas dari yang tidak percaya menjadi percaya akan kebangkitan. Dari awal kisah ini terbaca jelas bahwa kesaksian para murid tentang kebangkitan tidak berjalan mulus. Tidak begitu mudah meyakinkan supaya orang lain percaya bahwa Yesus bangkit. Kebangkitan itu tidak menjadi misteri, malah mengandung banyak teka-teki dan pertanyaan, apa benar Yesus bangkit? Kesaksian para murid ternyata tidak diterima dan dipercaya begitu saja oleh semua orang yang mendengar kabar mereka. Salah satunya Thomas, orang mereka sendiri, orang dalam yang pernah hidup bersama Yesus selama 3 tahun dan pernah menyaksikan sendiri karya-karya besar yang dikerjakan selama hidupnya. Thomas orang dalam, tetapi ternyata dalam hal ini lebih sulit meyakinkan orang daripada orang lain. Thomas tetap gelengkan kepala, mati-matian tidak mau percaya. Mukanya muram tetap muram, hatinya yang kosong tetap kosong. Bagi Thomas, berita ini masih tidak kabar burung, gosip kurang. Para murid tidak lebih dari tukang mimpi yang suka menghayal siang bolong. Ia sudah terobsesi oleh berita bahwa jenazah itu diculik oleh murid-muridnya di tengah malam, bukan oleh gelar kebangkitan. Karena itu dengan tegas dia keluarkan pernyataan, sebelum aku melihat bekas tangannya dan sebelum menunjukkan jari ke dalam bekas paku itu dan memasukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Bagi Yohanes, penampakan merupakan jalan terbaik dan akurat supaya mereka lebih percaya. Tepat waktunya Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Yesus sampaikan salam yang menyejukkan, damai bagimu. Yesus memberikan kuasa untuk mengampuni dan sekaligus mengundang Thomas untuk memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Saat itu barangkali akan terpenuhi keinginan hati Thomas, sekaligus dia ditantang untuk melaksanakan niatnya demi membuktikan kebenaran peristiwa itu. Ternyata tatapan mata Yesus yang penuh kasih sayang itu terlalu kuat tapi bertenaga. Thomas berbalik 180 derajat, menyadari kelemahan, keraguan dan kekerasan hatinya. Tangannya yang terlalu berat bertindak, yaitu menunjukkan tangannya ke lambung Yesus. Dalam keraguan dan keharuan, Thomas cuma sanggup
Ada dua hal menarik perlu kita renungkan. Pertama, kata-kata Yesus, damai sejahtera bagi kami. Sumber damai sejahtera adalah rahmat Allah yang tertutup dalam diri Yesus. Sebagai bukti kasih yang berarti, Allah mempersembahkan putranya Yesus bagi dunia, bagi kita. Dan melalui salib, sengsara dan kematian yang merupakan bukti kasih, pemberian diri tanpa batas kepada kita manusia yang disayang. Pemberian diri adalah Ekaristi, di mana Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman yang menghidupkan dan memberi rasa damai baru. Dan oleh kebangkitannya kita ditebus dan memperoleh keselamatan. Karena tebusan dan keselamatan itu kita mengalami damai sejahtera bagi kami. Pasca kebangkitan telah melahirkan damai bagi manusia yang ditebus dari keselamatan. Dan damai macam itu hanya datang dari Allah. Kedua, kasih dan kerahiman Tuhan menciptakan manusia baru. Tatapan mata Yesus yang penuh kasih itu terlalu dahsyat. Thomas tidak berani maju untuk menunjukkan tangan. Ia menyadari keraguan dan kelemahan, ketidakpercayaan dan keraguan. Dan dia cuma sanggup mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah." Sebuah pengakuan iman akan pasrah akan Kristus yang bangkit. Dengan ini jelas bahwa Thomas bukan yang dulu lagi, yang merasa ragu-ragu, tetapi yang telah berubah menjadi Thomas yang percaya. Kesadaran dan kelemahan yang membuat dia menjadi manusia baru, manusia yang hidup dan dibangun atas dasar kasih dan kerahiman Tuhan. Allah mau menjadikan kita manusia baru, yaitu manusia yang mau berubah, manusia yang mau supaya hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Saudara-saudari yang terkasih, tema perayaan kita dalam kaitan dengan serah terima dan pelantikan pastor paroki hari ini, damai sejahtera bagi kamu, jadilah sehati dan sediba. Dari tema ini ada tiga hal yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membangun paroki. Pertama, kita umat Santo Yosef harus senantiasa mencari damai sejahtera. Bisa saja orang mendapatkan damai ketika ia mendapatkan sukses dan keuntungan, ketika ia lagi memiliki harta yang banyak, ketika ia memiliki pangkat dan jabatan, ketika ia lagi menikmati makan minum bergizi dan tidur yang puas. Tetapi ingat, damai sejati hanya kita dapatkan pada Tuhan. Dan itu kita dapatkan ketika kita mendapat belas kasihan Tuhan. Karena itu carilah belas kasih dan kerahiman Tuhan. Belas kasih itu menyata dalam kehidupan kita lewat Ekaristi, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai bukti kasih dan agung, di mana kita sungguh bersatu dengan Kristus, dan dalam persatuan kita dengan Kristus itulah kita mengalami damai batin. Karena itu rajinlah bisa kudus dan menerima komunion kudus. Saya tahu paroki ini sangat setia dengan Ekaristi yang memberi ruang bagi umat Allah hadir. Tapi apakah semua umat sungguh mengalami sebagai momen menimba belas kasih Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas dan hadir dan datang pulang kosong atau sama? Yang kedua, kita juga mengalami belas kasihan Tuhan melalui pengampunan. Tidak ada harga mati bagi Allah, karena kerahiman dan belas kasihan
Allah mau mengampuni kita yang bertobat, yang sungguh menyesal atas salah dan dosa-dosa kita. Karena itu sakramen tobat merupakan ungkapan kerahiman Allah yang nyata untuk kita orang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Dosa yang terbesar zaman ini adalah ketika orang merasa tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah kita sungguh memanfaatkan kerahiman Tuhan lewat pengampunan atau lewat pengampunan dosa, atau malah kita alih dengan sakramen pengampunan? Kedua, kita umat Santo Yosef adalah pelanggan dan belas kasih. Belas kasih dan kerahiman kita bermula dari Tuhan, yang kita bagikan kepada orang lain. Damai yang kita dapatkan dari Allah, yang kita bagikan kepada orang lain dengan rela memberi maaf dan pengampunan bagi yang bersalah pada kita. Orang beriman tidak boleh menjadi bak tampung, tetapi harus menjadi pipa yang mengalirkan kasih Tuhan kepada yang membutuhkan. Orang beriman tidak boleh menjadi orang pelit yang malu dan tertib, yang tidak sanggup membuahkan kasih kedamaian supaya dinikmati oleh orang lain. Hadirnya saya di tengah-tengah orang lain harus bisa memberi kedamaian dan kegembiraan bagi mereka yang bisa bernilai tambah dan ada pengaruhnya untuk orang lain. Karena itu sangat penting kalau orang beriman lebih khusus lagi yang punya kebaktian dan devosi yang kuat pada kerahiman lain, tetapi sukar memaafkan, balas dendam sampai izin berlalu. Ketiga, kita umat Santo Yosef harus hati dan seimbang. Thomas tidak hanya membuat pernyataan iman, ya Tuhan dan Allah, tetapi yang kemudian buktikan dengan menjadi saksi dan pembela iman. Thomas kemudian demi membela imannya, ia mati ditikam dengan tombak di lambungnya. Berarti iman tidak hanya sekedar dihias dengan kata-kata, tidak hanya jadi bahan diskusi dan seminar, tidak cuma jadi obrolan di bangku saudara, tetapi harus dikonkretkan lewat perbuatan kita. Menurut Santo Paulus dalam bacaan tadi, penghayatan hidup sebagai umat beriman adalah sikap hidup yang sehati dan seimbang. Damai dan belas kasih merupakan modal yang baik untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan di antara umat Allah. Dalam kebersamaan itulah orang harus hidup sehat, sejiwa dan sepikiran, di mana orang akan menjadi saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbagi dan solidar satu sama lain. Hidup sehat sejiwa akan membebaskan kita dari egoisme dan tidak kepedulian dengan orang lain. Hidup dalam semangat sehat dan sejiwa mendorong kita untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja demi kebaikan bersama, demi bonum komuni dan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan diri, bukan kepentingan kelompok atau popularitas diri. Cara hidup jemaat pertama harus menjadi motivasi dan daya dorong bagi kita dalam membangun Paroki Santo Yosef. Visi misi Keuskupan Agung ini mengharuskan kita untuk bergerak bersama dalam melaksanakan seluruh ekstra pastoral dan karya kerasulan di Paroki Santo Yosef. Dalam konteks pesta kerahiman ini, maka kita ingin membangun paroki ini dalam kelingkuhan belas kasih di tengah lautan kerahiman, sehingga membuahkan damai sejahtera bagi seluruh umatnya, mulai dari keluarga, KUB dan paroki. Kita ingin membangun paroki ini di atas batas komunio yang kuat, sehingga komunio yang kuat melahirkan misi yang kuat.